Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari Anwar, NIM 19044411327, kelas 6 gabungan 1 jaringan. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah keamanan pada jaringan komputer, membatasi aset organisasi, penerapan VPN. Nah, yang pertama yaitu keamanan jaringan. Keamanan jaringan atau network security dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Segi-segi keamanan didefinisikan dari kelima poin ini. Yang pertama yaitu confidentiality, mensyaratkan bahwa informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Kemudian integrity, mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Dan yang ketiga yaitu availability, mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki ketika dibutuhkan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu fungsi dan tanggung jawab network administrator. Yang pertama, firewall. Firewall adalah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap aman. Kemudian yang kedua yaitu username. Username akan digunakan sebagai informasi login password control, yaitu pengendalian password yang dimiliki oleh sebuah sistem. Kemudian yang ketiga yaitu resource access. Network admin mampu melakukan pembatasan penggunaan sumber daya sesuai dengan hak akses yang diberikan. Kemudian bagian C yaitu manajemen keamanan informasi, memiliki tanggung jawab untuk program khusus, maka ada karakteristik khusus yang harus dimilikinya, yang dalam manajemen keamanan informasi dikenal sebagai 6P, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, kemudian yang kedua policy yaitu kebijakan, kemudian yang ketiga programs atau program-program, kemudian keempat protection atau perlindungan, kemudian kelima people orang, kemudian yang keenam yaitu manajemen proyek. Kemudian keuntungan firewall. Firewall memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Kemudian yang kedua, firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Ketiga, firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dan yang keempat, firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Kemudian kelemahan firewall. Yang pertama, firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya atau terdapat pintu lain menuju network tersebut. Kemudian yang kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Kemudian yang ketiga, firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Kemudian arsitektur dasar firewall. Yang pertama, dual host atau biasa disingkat dengan DHG, yaitu sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet.
Kemudian screened host atau biasa disebut SHG. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan ke bastion host, sedangkan pada trafik internal tidak dilakukan pembatasan. Kemudian yang ketiga yaitu Screened Subnet Gateway atau biasa disebut SSG. Kemudian VPN dalam jaringan. Yang pertama, pengertian VPN. VPN, Virtual Private Network atau VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik, atau dengan kata lain menciptakan suatu WAN yang sebenarnya terpisah baik secara fisikal maupun geografis, sehingga secara logika membentuk suatu network tunggal. Paket data yang mengalir antar site maupun dari user yang melakukan remote access akan mengalami enkripsi atau autentifikasi, sehingga menjamin keamanan, integritas, dan validitas data. Kemudian jenis implementasi VPN. Yang pertama, Remote Access VPN. Remote access yang biasa juga disebut Virtual Private Dial-up Network atau VPDN, yaitu menghubungkan antara pengguna yang mobile dengan local area network. Kemudian yang kedua yaitu Point-to-Point Tunneling Protocol atau biasa disingkat PPTP. PPTP dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco, merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi dengan membuat VPN melalui TCP/IP. Kemudian yang ketiga yaitu Tunneling Protocol atau biasa disingkat L2TP. L2TP adalah tunneling protokol yang memadukan dua buah tunneling protokol atau layer 2 forwarding milik Cisco dan PPTP milik Microsoft. Gupta 2003. Kemudian fungsi VPN yaitu menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik. Kemudian yang ketiga, mobile working. Dengan VPN, maka karyawan dapat terhubung langsung dengan jaringan kantor secara private. Kemudian yang ketiga, securing your network. Keempat, mengamankan jaringan wireless. Selanjutnya yaitu manfaat VPN. Yang pertama, biaya lebih murah, kemudian fleksibel, kemudahan pengaturan dan administrasi, mengurangi kerumitan pengaturan dengan teknologi tunneling. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.